Boneka arwah atau yang dikenal dengan spirit doll sempat menjadi tren di kalangan pesohor tanah air. Hal ini muncul setelah boneka ini diadopsi dan diberlakukan layaknya anak sendiri oleh mereka, salah satunya desainer Ivan Gunawan. Nah, spirit doll ini merupakan boneka yang menyerupai bayi atau anak-anak. Ia diperlakukan layaknya bayi seperti diberi makan, berpakaian, dan juga digendong. Sejak kemunculannya, boneka buatan pabrik ini telah menyita perhatian karena berbagai asumsi yang berkembang. Selain itu, hal ini juga dikaitkan dengan kondisi kejiwaan pemiliknya. Nah, di beberapa negara, spirit doll ini disebut sebagai boneka arwah yang diisi oleh roh orang yang sudah meninggal. Namun, ada pula yang menyebutnya boneka ini merupakan boneka pembawa keberuntungan. Dikutip dari situs Culture Trip, spirit doll ini berkembang di Thailand dengan nama Luktep, yang artinya malaikat anak. Awal kemunculan Luktep ini karena adanya sosok si Maining. Nah, Maining ini merupakan seorang penjual boneka, ahli ritual, sekaligus DJ radio lokal di Thailand. Ia yang merubah citra boneka yang awalnya dipandang sederhana menjadi suatu pembawa keberuntungan. Lewat siarannya, ia mengklaim bahwa boneka memiliki kekuatan super. Gak lama setelah itu, para biksu Buddha sampai peramal menggelar ritual untuk menempatkan roh dalam tanda kutip keberuntungan ke dalam si boneka plastik tersebut. Nah, Luktep ini juga diyakini dirasuki oleh roh halus yang membawa keberuntungan dan juga kemakmuran di masa depan. Nah, maka dari itu, Luktep ini juga dirawat seperti bayi, seperti diberi makan, berpakaian, sampai juga digendong. Nah, di Thailand sendiri, boneka ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Para pesohor Thailand pun ikut-ikutan nih membawa Luktep kemanapun mereka pergi. Bahkan Luktep ini bisa terlihat di restoran mewah, tempat spa, sampai kursi pesawat. Bahkan maskapai penerbangan bertarif rendah Thai Smile Airways di Thailand mengizinkan loh orang-orang untuk membeli kursi buat Luktep yang mereka bawa. Nah, di Indonesia sendiri juga ada namanya si Gale-Gale. Nah, boneka kayu atau patung ini menyerupai bentuknya manusia dan biasanya ada di rumah adat Batak Desa Tomok. Nah, si Gale-Gale ini diperkirakan udah ada sejak 400 tahun lalu. Nah, boneka ini digerakin oleh manusia yang berada di belakang si Gale-Gale ini. Menurut legenda masyarakat suku Batak, si Gale-Gale ini merupakan putra tunggal kesayangan Raja Rahat. Namun, si Gale-Gale meninggal karena sakit. Nah, Raja pun merasa kehilangan dan akhirnya demi mengobati kesedihannya, maka dibuatlah boneka kayu yang menyerupai si Gale-Gale ini. Boneka si Gale-Gale ini juga biasanya digunakan sebagai pelaksanaan upacara kematian nih di daerah Samosir. Upacara ini diiringi gondang sabangunan dan diikuti dengan tarian tortor yang dilakukan anggota keluarga, terutama anak laki-laki dari keluarga dekat. Tarian ini dipercaya untuk mengantarkan arwah mendiang keluarga. Nah, konon jika keluarga Batak tidak memiliki anak laki-laki, maka boneka si Gale-Gale dianggap sebagai pengganti anak laki-lakinya. Fenomena spirit doll ini juga membuat psikiater dari klinik psikosomatik RS Omni Alam Sutra, Andri, angkat bicara. Nah, melalui unggahan akun di Twitternya, dia menyebutkan tak salah jika muncul persepsi publik kalau boneka adalah medium supranatural. Hal inilah yang menyebabkan munculnya eksistensi boneka arwah. Dalam cuitannya, ia mengatakan bahwa spirit doll di Indonesia ini seperti jelangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Hal yang membuat boneka arwah ini populer karena yang memilikinya dan juga sekaligus memamerkannya itu adalah figur publik nih yang memiliki akses ke media sosial. Jadi makin banyak dong yang lihat. Nah, bahkan pengguna boneka sebagai penghubung arwah ini sudah menjadi bagian kebudayaan manusia. Semisal, ia menyebutkan di kebudayaan Tionghoa diketahui patung-patung yang ada di kelenteng diyakini dihuni para arwah leluhur. Secara psikologis, Andri menyebutkan dalam cuitannya bahwa perilaku merawat boneka layaknya anak manusia ini dinilai karena adanya pola pikir eksentrik pada pribadi orang tersebut. Nah, dalam bahasa psikiatrinya, hal ini disebut skizotipal alias nyentrik, baik dalam pikiran maupun perilaku. Namun, Andri enggan berspekulasi kalau orang yang menganggap boneka seperti makhluk hidup adalah bentuk dari gangguan jiwa pada seseorang.
Sebab, berdasarkan definisinya, belum tentu orang tersebut mengalami gangguan jiwa. Ia berharap perilaku merawat boneka ini seperti manusia hanyalah bagian dari fenomena sesaat dan tidak mengganggu kualitas hidup pemiliknya. Karena di sisi lain ia juga meminta publik tak perlu berlebihan menyikapinya.